Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu bercerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan. Siang ini saya ingin membahas tentang toko dan aplikasi toko. Supaya apa? Supaya tidak monoton, teman-teman. Biar ada hiburan. Ada hiburan, ada inovasi, ada kegiatan di luar toko. Karena saya itu kalau selalu di toko saya itu sudah agak jenuh, teman-teman. Jenuhnya itu karena penataan sudah saya katakan hampir sempurna lah. Toko saya sudah hampir sempurna, jadi saya sudah mentok, penataannya sudah mentok, sudah tidak ada yang ditata lagi, dan toko juga sudah berjalan sendiri. Tidak harus ada kehadiran saya. Makanya saya ingin punya inovasi-inovasi yang sekiranya itu tidak jauh-jauh dari toko bahan bangunan. Inovasi saya itu yang sekiranya tidak jauh dari toko bahan bangunan. Ya itu, sekarang ini saya mencoba untuk membuka jasa konstruksi, ya. Kalau dikatakan pemborong sih bukan. Kalau pemborong itu kan kontraktor, itu kan besar. Ini jasa saja, jasa membangun rumah dengan biayanya yang agak murah. Yang penting itu kualitasnya bagus. Kualitas itu nomor satu, teman-teman. Karena saya berprinsip kalau kualitas itu dijaga, kuantitas akan mengikuti kita. Kuantitas akan mengikuti kita. Tapi kalau kuantitas yang kita kejar, itu kualitas biasanya akan lari. Kita abaikan biasanya. Ya, kalau saya, prinsip saya yang penting kualitas dulu. Saya membangun rumah 1, 2, 3, meskipun sudah kelihatan hasilnya, tapi saya tidak terburu-buru. Saya tidak keburu nafsu untuk menerima tawaran yang terlalu banyak. Satu persatu, 1, 2, 3, 4 saya terima. Yang penting saya bisa mengerjakan sendiri dan saya bisa mengawasi sendiri sementara ini, karena memang belum bisa saya lepaskan, teman-teman. Setelah itu, ini aplikasinya di lapangan seperti ini. Kenapa sih kok saya membuka jasa jasa pembangunan rumah, sekalian kadang-kadang ya sekalian gambarnya, sekalian pengawasannya. Karena di toko bahan bangunan juga seperti itu, yang dibutuhkan orang atau konsumen kadang-kadang minta yang sudah ready, sudah jadi, atau minta mau jadi, nggak mau ribet. Yang punya uang kan biasanya seperti itu. Nah, kenapa kok di toko bahan bangunan buka konstruksi? Ya memang hubungannya di situ, satu. Yang kedua, material kita bisa keluar, teman-teman. Material kita itu bisa kita keluarkan sendiri daripada diutangkan di pemborong lain, di kontraktor lain. Lebih baik kita utang sendiri. Nah, kita utang sendiri, nanti membayar kita sendiri yang membayar. Yang jelas pasti komitmen tidak akan dibawa lari oleh konsumen. Setelah itu apalagi ya material kita yang tidak bisa dijual, material kita yang tidak akhir, atau yang katakan kayak kayu seperti ini, teman-teman. Kayu yang saya pakai ini kayu-kayu yang sudah tidak bisa dijual lagi, yang tidak bisa dijual, yang tidak bisa diretur, terlalu sering meretur juga sungkan. Akhirnya kita pakai sendiri, kita ambil yang paling jelek-jelek. Ini ada kayu kemarin itu entah 10 pak atau berapa, dimakan rayap. Ya kita nggak tahu, yang bawah dimakan rayap, kita pakai sendiri. Terus setelah itu semen yang keras-keras, ya kita pakai ngecor.
Apalagi papan-papan yang sudah munting-munting kita pakai sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi material kita bisa maksimal, material kita bisa optimal kita pakai. Material kita tidak ada yang mubadir, tidak ada yang tidak bisa dipakai. Karena kalau kita mempunyai tukang sendiri dan kita pakai sendiri, nanti kita bisa ngatur sendiri teman-teman. Seperti itu. Jadi memaksimalkannya seperti itu. Untuk progres toko saya kalau sering saya mengonten di toko, nanti saya teman-teman itu jenuh melihat toko saya. Pancet aja toko ini Pak Jamadi seperti itu kan, enggak ini diproyek saja teman-teman sambil jalan. Yang penting kan omongan atau pembicaraan kita agak masuk di toko. Saya kemarin kedatangan tamu seorang manajer dari PT Astra. Salah satu manajer dari PT Astra, dia resign dari PT Astra karena alasan anak. Dan dia datang ke toko saya ingin membuka toko bahan bangunan. Lu kok antik ya? Manajernya kalau saya tanya gaji terakhir sudah di atas 50 juta. Terus dia ingin membuka toko bahan bangunan. Lihat, ketemu YouTube saya, ketemu channel YouTube saya. Setelah itu dia lihat-lihat toko saya, dan dia itu yang kaget itu, dia itu kalau sudah melihat ke toko saya itu menyatakan sendiri itu, dia itu kaget teman-teman. Kagetnya itu gini, di Astra itu Pak, inventory barang, kategori barang, penataan barang seperti yang Bapak lakukan ini. Ya dianggapnya saya sebagai saya ada saya itu ada hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Mungkin pernah kerja di situ, mungkin jadi cleaning service-nya, mungkin atau dari karyawannya. Saya ditanya seperti itu. Saya tidak. Ini saya sendiri yang bikin. Yo kok bisa ya Pak ya? Persis seperti ini. Jadi nanti stok kita mana yang habis itu tahu, barang mana yang kita cari kategorinya itu tahu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia sampai heran, kok bisa seperti ini Pak ya? Ya nggak tahu ya, bisa-bisa sendiri, autodidak sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi penataannya katanya rapi banget, dan ya itu tadi, inventory-nya jelas, kategorinya jelas, stoknya juga jelas. Jadi dia ingin buka toko bangunan di Kediri, nanti saya disuruh nyeting. Tapi saya janjikan, mohon maaf, namanya Pak David. Pak David, mohon maaf saya nggak bisa untuk nyeting dalam minggu-minggu ini, karena ini masih antri untuk 4 toko. 1 untuk Lamongan, yang kedua Ponorogo, yang ketiga Brebes, yang keempat Pak David ini. Jadi Bapak nanti yang keempat. Saya janjikan insya Allah kalau Lamongan tinggal berangkat saja, material dan barang sudah siap. Untuk yang di Ponorogo juga seperti itu. Nah ini tinggal Pak David ini saya janjikan 3 minggu. Insya Allah 3 minggu Pak. Kalau memang Bapak berkenan monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa, mungkin bisa cari yang lain. Enggak Pak, saya ingin seperti Bapak. Seperti itu teman-teman. Ini saya ngerjakan rumah kecil-kecilan, ukurannya 12 kali 9, kecil-kecilan dan murah-murahan teman-teman, kecil-kecilan dan murah-murahan. Sistemnya pakai sistem cor. Ini begesting tiang, begesting tembok, ini sudah mulai begesting tembok. Mungkin 2-3 hari ini. Nanti kalau teman-teman sudah waktunya ngecor, nanti saya konten lagi bagaimana caranya ngecornya supaya cepat, supaya turingan. Ada nanti ada alatnya, soalnya saya pakai keren cor. Seperti itu teman-teman. Ya semoga video ini bermanfaat, supaya tidak kosong channel saya, ada isinya sedikit-sedikit. Demikian, semoga bermanfaat dan kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.